Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di majelis yang insyaallah barokah ini. Dan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti daripada sebuah hadis yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tadi kita sudah berangkat dari rumah untuk sampai ke sini. Jadi jangan sampai niat kita salah dan jangan sampai niat kita menjadi niat yang buruk atau untuk sesuatu untuk meraih dunia. Karena niat yang baik dan niat yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghantarkan seseorang itu menuju surganya Allah. Allah sudah janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi qaul Nabi itu tidaklah akan muncul kecuali itu wahyu dari Allah. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang menjamin kita di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita niatkan dengan sebaik-baiknya dan ikhlas lillahi taala. Kita belajar ilmu lughah Arabiyah, khususnya nahwu, adalah agar kita mampu memahami ayat-ayat Allah, agar kita mampu memahami hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memahami di antara yang mana dia yang menjadi mubtada, mana dia yang menjadi khabar, mana yang dia menjadi fi'il, mana dia yang menjadi fa'il. Kemudian ketika kita sudah mengerti, mengetahui manakah mubtada, manakah khabar, manakah fi'il, manakah fa'il, maka kita perlu untuk mendalami lagi dengan namanya ilmu al-bayan atau ilmu badi atau juga ilmu al-ma'ani, agar kita mampu memahami ayat-ayat Allah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya pemahaman. Ketika kita membaca ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin, ini semua menggunakan dhamir huwa. Rujuknya kepada dhamir huwa. Bismillah Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Alhamdulillahi Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, semuanya huwa Allah. Kemudian setelah itu berpindah kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan dhamir anta. Padahal satu yang dituju yaitu Allah. Tetapi kenapa di sini menggunakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Maka ini pembahasannya di dalam sebagian memasukkan di dalam bab ilmu ma'ani, sebagian memasukkan di dalam ilmu badi'. Kemudian setelah itu kita perlu untuk belajar namanya dengan ilmu hadis. Kita perlu belajar dengan ilmu Al-Quran. Kita perlu belajar dengan usul tafsir. Kita perlu untuk mempelajari usulul fiqh. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang mana ayat-ayat tersebut membutuhkan pentafsiran dari al-hadis. Maka kita membutuhkan ilmu mustalah al-hadis. Di dalam Al-Quran ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Dan semua itu dibutuhkan dengan namanya ilmu usulul fiqh. Di dalam Al-Quran ada jumlah berupa insya, ada jumlah berupa khabar. Maka kita pelajarinya tadi di dalam ilmu al-balaghah.
Dan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya tentunya sangat berkaitan erat, sehingga kita jangan mencukupkan hanya kita mempelajari satu ilmu saja, tidak, tetapi kita pelajari satu persatu, kemudian sampai selesai semuanya, kemudian kita pergunakan semua ilmu tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah disertai dengan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari pengalaman yang Al-Faqir telah alami selama di Al-Azhar Asy-Syarif, di awal-awal ketika di Al-Azhar, saya lebih banyak untuk talaki, kesana kemari talaki, setiap hari talaki, tidak ada hari tanpa talaki. Tapi semua itu tidak menghasilkan faidah yang lebih besar, dikarenakan kita banyaknya menumpuk ilmu tanpa kita murojaah, tanpa kita mudzakarah. Padahal ilmu itu akan lebih berkembang, akan menempel di dalam dada kita ketika kita murojaah, kita mudzakarah. Makanya para ulama kalau kita membaca misalkan kitab Qimatuz Zaman indal ulama atau As-Safahat fi Sabril Ulama, maka kita akan mendapati berapa banyak para ulama terdahulu mengulang satu kitab. Karena mengulang kitab yang pertama dengan mengulang yang kedua itu berbeda hasilnya. Mengulang yang ketiga dengan mengulang yang kedua itu juga berbeda hasilnya. Maka dengan itu kita perlu untuk memperbanyak membaca, perlu untuk memperbanyak mengulang dari apa yang sudah kita pelajari. Coba aja kita perhatikan ketika kita di kuliah. Ketika antum misalkan sudah masuk kuliah, nanti akan merasakan bagaimana kita, baik itu mau di kuliah syariah, kuliah usuluddin, lughah arabiyah ataupun di Dirasat Islamiyah, ketika kita masuk termin 1, kita mendapati beberapa pelajaran. Kemudian pelajaran yang kita pelajari dalam termin 1 ini, kita belum selesai memahaminya dengan betul-betul. Belum selesai memahaminya dengan sebaik mungkin. Akan tetapi sudah masuk lagi kepada termin 2, yang mana termin 2 ini kita ditumpuk lagi dengan pelajaran-pelajaran yang baru. Coba yang agak maju ke depan, agak dekat lagi. Mungkin ada teman-teman yang ini. Kemudian banatnya juga bisa sedikit agak maju dikit. Kemudian ketika kita masuk termin 2, pelajaran yang termin 1 kita lupakan. Kemudian kita masuk termin 2. Termin 2 kita pelajari, belum selesai sudah masuk ujian. Kemudian masuk tingkat 2. Pelajaran termin 1, termin 2 kita tinggalkan. Padahal belum selesai, belum mungkin. Kita sudah pindah kepada termin baru. Maka di sini banyak sekali waktu kita terbuang, kemudian kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Maka di sini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kita bisa untuk mendapatkan hasil kuliah yang bagus, nilai ujian kuliah itu bagus, tetapi juga akademik kita secara keilmuan juga bagus. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita menggunakan semua waktu kita, seluruh waktu kita untuk belajar. Maka kita bisa akan mendapatkan kedua-duanya. Tapi kalau Al-Faqir itu lebih mengedepankan ilmu dengan mempelajari kitab turas daripada perkuliahan. Karena kalau saya sendiri, ini untuk saya pribadi, belajar ketika mau ujian, kemudian kita harus menghafalkan banyak sekali diktat, kemudian muqarrar yang sangat banyak, apalagi di Dirasat Islamiyah. Dan itu kita hafalkan hanya untuk ujian saja, li ajlil imtihan, maka faedahnya sangat kurang. Maka lebih baik saya gunakan untuk hal-hal yang lain. Ima saya mudzakarah yang lain,
atau imam saya menulis kitab. Itu kalau saya pribadi, karena saya juga tidak mempergunakan seluruh waktu. Masih ada waktu-waktu untuk main, waktu ini itu. Tetapi kalau antum mampu untuk menggabungkan dua-duanya, maka silahkan gabungkan dua-duanya. Akademiknya, kuliah, nilai kuliah juga bagus. Kemudian keilmuan, dari segi keilmuan juga bagus. Tetapi kalau tidak bisa, maka pilih salah satu. Dan pikirkan, di antara kedua itu manakah yang jauh lebih bermanfaat? Apakah kita mendapatkan nilai imtiaz tapi tidak mampu mensyarah al-ajurumiyah? Misalkan, atau yang katanya, misalkan syariah usul fikihnya Nihayatus Sul, Dirasat Islamiyah wal Arabiyah juga Nihayatus Sul, mendapatkan nilai imtiaz sempurna. Tetapi bagaimana, mampu nggak mensyarah al-waraqat yang tingkatannya jauh lebih rendah? Itu perlu kita pikirkan. Maka dari situ, ketika kita memiliki dua pilihan, yang mana kita tidak bisa mengedepankan dua-duanya, maka kita harus memilih salah satu. Kalau dalam ilmu ekonomi, ini namanya adalah opportunity, adalah peluang. Kita harus memilih salah satu, maka kita pilih mana yang paling bermanfaat. Tetapi jangan sampai kuliah kita jeblok. Setidaknya standar lah, di standar jayid, itu tidak ada masalah. Karena jahit masih bisa di Dirasat Ulia. Tapi kalau sudah makbul, kesusahan di Dirasat Ulia. Jadi standar paling rendah nilai adalah jahit. Jangan sampai turun dari jahit, nilai takdir am. Karena untuk di Dirasat Ulia untuk mengambil S2. Tapi kalau seandainya mampu untuk menggabungkan dua-duanya, maka silahkan digabungkan. Kita 4 tahun, maka kita memiliki 4 tahun ini adalah waktu yang cukup lama sebenarnya. Tapi ketika berjalan itu tidak terasa. Tiba-tiba kita sudah tahun keempat, tahun ketiga, dan kita belum mendapatkan apa-apa. Itu nanti yang akan dirasakan. Dan itu dirasakan oleh kebanyakan orang. Maka caranya adalah belajar dengan disusun satu persatu atau boleh 2. Jadi tidak kita belajar itu langsung semua. Kenapa tidak langsung semua? Ya karena secara semua itu sudah kita dapatkan di kuliah. Jadi di kuliah itu kita sudah dapat, ada ilmu hadis, ada syariah pun juga belajar ilmu hadis tingkat 1. Balaghah juga ada. Syariah tingkat 2 belajar balaghah. Usuluddin tingkat 2 juga belajar balaghah. Walaupun tidak tebal-tebal banget tidak masalah, yang penting kita ada tasawur tentang balaghah. Jadi apa yang kita dapatkan di kuliah itu secara secara keseluruhan kita sudah mendapatkan. Kemudian untuk keilmuan kita, maka kita ambil satu persatu. Untuk kitab turos ambil satu persatu. Misalkan sekarang saya nahwu, oke saya nahwu dari awal, kemudian tingkat kedua, ketiga, keempat, kemudian baru saya pindah ilmu lain. Satu mungkin pindah ke ilmu lain, satu mungkin pindah ke ilmu lain. Itu dari segi keilmuan di luar kuliah. Tapi kalau di kuliah itu adalah kita dapatkan semuanya sebagai apa? Sebagai tasawur. Karena tidak mungkin kita itu bisa misalkan dikatakan alim di dalam usul fikih dengan hanya di kuliah, tentu tidak. Dan itu sudah ittifaq bainal ulama al-Azhar. Kenapa? Karena di kuliah nanti antum merasakan bagaimana pengajarannya. Jadi pengajarannya terkadang hanya sebatas mengejar kurikulum. Dan terkadang adalah kita tidak selesai dibahas. Berbeda halnya ketika kita talaki, pembahasannya begitu detail. Tetapi kalau di kuliah itu tidak. Makanya kuliah itu adalah sebagai miftah. Kata Syekh Mustafa Shatta, ketika saya bertanya kepada beliau, kenapa kuliah kita itu tidak mempelajari ilmu hadis secara detail seperti di Usuluddin? Karena kuliah di Dirasat Islamiyah wal Arabiyah itu paling lemah di dalam ilmu hadis, ulumul hadis, di dalam tingkat kuliah. Berbeda lagi ketika tingkat Dirasat Ulia. Ketika tingkat kuliah, kemudian beliau menyampaikan, kamu itu jangan menunggu muqarrar datang ataupun menunggu diktat datang atau disyarahkan dokter, tidak. Tetapi kamu datang ke kuliah adalah mengambil miftah. Jadi di kuliah itu dikasih miftah kunci ilmu. Kemudian setelah dikasih ilmu, dikasih miftah, maka gunakan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya.
Dengan apa? Dengan kamu mutalaah, kemudian kamu duduk dengan masyayikh, mempelajari dengan masyayikh, maka kamu akan memperoleh hasilnya. Perhatikan Syekh Ali Jum'ah. Apakah mungkin Syekh Ali Jum'ah hafal kitab ini, hafal kitab itu, tahu maraji ini, tahu maraji itu hanya sebatas di kuliah? Tentu tidak.